Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue Satya. Di video kali ini gue bakal nge-share kepada kalian, seperti biasa gue bakal nge-share untuk project yang sering gue lakukan untuk gue latihan. Dan untuk kali ini projectnya gue bakal nge-share analisis data menggunakan Python, yaitu nanti kalian bisa gunakan Google Colab. Nah, untuk selanjutnya nanti gue bakal lanjutin untuk membuat data storytellingnya di PowerPoint, atau mungkin nanti kalian bisa gunakan Canva atau platform lainnya. Dan untuk dataset kali ini, gue bakal ngambil dari World Bank Group, di mana untuk dataset ini bersifat open, jadi kalian bisa ngambil dataset ini ataupun dataset lainnya, terserah kalian. Nanti ini gue bakal share juga link datasetnya di link tree gue yang biasanya. Untuk video ini nantinya bakal gue bikin untuk beberapa part, agar tidak terlalu lama untuk videonya. Jadi langsung aja kita menuju ke videonya. Oke teman-teman semuanya, di sini gue udah ada di Google Colab-nya, di mana di sini untuk Google Colab itu kita bakal menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan untuk hal yang pertama bakal gue lakukan, di sini gue bakal melakukan import dataset terlebih dahulu. Di mana untuk import datasetnya ini, gue bakal import dari si World Bank Program Budget and All Funds ini, yang dimana ini adalah dataset dari World Bank Group. Dan nanti kalian bisa langsung aja untuk klik linknya, kemudian kalian bisa download file CSV-nya di sebelah sini. Nanti kalian klik aja. Nah, ini nanti langsung ke download. Kemudian untuk cara langkah pengimportan datanya, itu kalian bisa buka Google Colab. Ya, kalian buka Google Colab kalian dulu, kemudian nanti kalian bakal manggil datasetnya itu dari drive kalian. Kalau gue di sini bakal ngambil datanya dari drive, karena memang ini file bisa kita download, jadi bukan JSON atau apapun itu, dan ini adalah file CSV. Jadi kalian bisa from Google Colab, kemudian kalian import drive, nanti dia di bawahnya kita masukin lagi kode drive, mount, content drive. Jadi nanti itu bakal mengambil data atau menghubungkan si Google Colab ini ke drive kita. Nih, misalkan gua run ya, seperti ini. Mungkin emang kalau untuk run yang pertama kali itu emang agak membutuhkan waktu karena dia bakal menghubungkan dulu ya di sebelah sini nanti dia akan menghubungkan terlebih dahulu. Nah, sampai dia terhubung baru nanti kita bisa melakukan pengimportan data gitu. Oke, nah di sini adakah izinkan notebook ini ya. Jadi dia muncul notifikasi izinkan notebook mengakses file Google Drive Anda. Nah, ini kita sambungkan aja Google Drive. Kemudian kita gunakan akun emailnya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Mungkin kita lanjutkan lagi. Oke, di sini kita tunggu aja dulu sampai si loading yang ada di sebelah kiri sini itu berhasil. Nanti kalau misalkan dia udah berhasil, baru kita bisa lanjut. Nah, selanjutnya di sini karena udah selesai ya, udah mount add content drive, jadi dia udah terhubung ke drive yang kita miliki di email kita itu. Jadi misalkan tadi ya, kita nyambungin email, nah terus nanti kita masukin kode ini, dia bakal terhubung ke drive. Kemudian untuk selanjutnya di sini, gue bakal membuat semacam pemanggilan untuk dataset yang ada di suatu file. Jadi kita kan tadi nyimpen file, misalnya kita bikin file nanti dataset gitu. Nanti kita bakal panggil si file itu. Nah, itu kodenya seperti ini. Jadi kita import library OS, kemudian OS chadir atau cedir ya, seperti itu. Kemudian kita masukkan untuk alamatnya ibaratnya. Alamat si drive kita ini. Jadi kita konten drive my drive. Nah, my drive itu kan ibaratnya ada di drive ya. Seperti ini. Ini my drive, kemudian kita masukkan tadi kodenya adalah collab notebooks. Nah, ketika sudah kita masukkan, kemudian di bawahnya kita masukkan lagi OS listdir. Jadi listdir ini fungsinya adalah melihat file-file yang ada di dalam si folder kita. Jadi tadi kan ada file dataset ya. Nah, dataset itu bakal keluar semua nih. Misalkan gue punya dataset kayak cleaning dan filtering barang. Terus ada juga di situ ada misalnya dataset WBP underscore pro1.csv. Nah, ini adalah data-data yang kita masukkan ke dalam folder Collab Notebooks gitu. Kemudian langkah selanjutnya gue bakal melakukan si data understanding and preparation-nya. Nah, untuk data understanding dan preparation ini, jadi sebenarnya ibaratnya ya untuk simpelnya di sini gue bakal menjelaskan sedikit-sedikit aja. Jadi work program group itu adalah si ibaratnya seperti programnya. Jadi work program yang ada di si work bank group ini. Nah, terus ada work program juga nanti di dalam work program itu
ada unit. Jadi ada unitnya masing-masing. Jadi di pertama itu ada work program group ya secara besarnya, kemudian diperkecil lagi jadi ada work program di dalam work program group itu. Kemudian ada unit yang terdapat di dalam si work program itu. Jadi ada bagian-bagian lagi di dalam si work programnya. Kemudian ada fiscal year. Nah, fiscal year ini ibaratnya seperti ini tuh data di tahun berapa gitu. Jadi cuma menandakan data itu ada di misalkan di 2009 atau 2008 dan nanti berakhirnya di tahun berapa. Tapi kita untuk analisis ini gue nggak pakai fiscal year-nya karena bukan untuk membuat seperti ibaratnya mau ngelihat bagaimana si data itu dari tahun ke tahunnya bukan ya. Jadi gue mau lihat, jadi analisis yang gue bakal lakukan ini, nanti gue bakal melakukan analisis, gue mau melihat biaya yang diterima. Jadi gue misalkan gini, gue punya suatu project, di mana project ini membutuhkan biaya. Nah, biaya ini biasanya membutuhkan biaya dari internal ataupun biaya eksternal. Di mana gue itu nggak mau kalau project gue itu biaya eksternalnya ini melebihi dari biaya internal. Nah, jadinya nanti gue bakal bagi si biaya internal ini sama biaya eksternal itu harus 50%, 50%. Jadi, kalau misalkan biaya eksternal, jadi lebih ke biaya eksternal ya. Kalau biaya eksternalnya itu melebihi 50%-nya si biaya internal, nah di situ gue bakal melihat kira-kira nih work program gue yang mana nih atau unit gue yang mana nih yang memang dia itu memiliki biaya eksternal yang berlebihan. Nanti di situ gue bisa merekomendasikan di mana gue bakal membuat suatu rekomendasinya. Kita bisa menurunkan nih untuk biaya eksternal yang berlebihan di project-project yang gue buat atau di ya ibaratnya di work program atau unit yang gue punya. Nah itu gue mau kurangin, misalkan gue mau kurangin 300 juta lah atau 200 juta. Nanti itu bisa bisa dilakukan lebih dalam lagi, tapi setidaknya gue bisa memberikan rekomendasi gimana apa sih yang berlebihan itu misalkan eksternal itu kan lebih dari 50% biaya internal nih. Nah, itu kira-kira nanti dia lebihnya itu nominalnya berapa. Jadi gue bisa tahu gitu nominalnya itu berapa. Nanti yang dikurangin itu ya kalau bisa dikurangin sampai 50%, jadi sama di 50% dari si biaya internal itu berarti lebih bagus gitu. Nah, ini adalah salah satu yang project ya, ibaratnya suatu suatu project yang gue punya yang dimana project ini emang gue coba untuk gue belajar juga untuk gue lakukan analisis juga. Jadi ini untuk latihan analisis gue dan di sini gue bakal share juga kepada kalian supaya kita bisa belajar bareng aja. Tuh. Oke, kita lanjut aja. Oh ya, tadi belum selesai jadi ada fiscal year juga. Oh, fiscal year udah, kemudian ada bank budget. Nah, ini bank budget itu adalah ibaratnya seperti biaya internalnya. Jadi nanti kalau untuk biaya internal ini gue bakal diemin aja karena ini kan udah biaya internal ya, pure biaya internal. Kemudian kalau untuk Alphans ini dia adalah campuran dari biaya internal dan biaya eksternalnya. Jadi nanti gue bakal melakukan perhitungan juga di sini. Dan untuk notes ini nantinya mungkin gue bakal hilangkan aja dari kolom. Oke, jadi untuk pengimportan selanjutnya gue bakal import library lagi. Jadi ada import pandas as pandas atau PD ya. Kemudian ada import nampi SNP. Nah, kemudian selanjutnya di sini gue bakal melihat apa sih isinya dari data. Sebenarnya kalau misalkan kalian buka dari si websitenya juga di situ ada. Jadi di situ juga ada deskripsinya apa, kemudian ada datanya juga ada di sini apa ya. Di sini ada banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom dan ada sekitaran berapa ini ya? 666 ya kayaknya ini. 666 baris dan kalian nanti juga bisa sih ngitung berapa eh, totalnya. Nanti kalian bisa shape aja misalkan di sini wbp.shape gitu. Nanti muncul untuk berapa jumlah kolomnya. Nah, selanjutnya di sini oke, kalian import library-nya. Kalau sudah centang, berarti kalian bisa masukin kode selanjutnya itu ada WBP. Jadi WBP ini adalah World Bank Program. Itu variabel yang gue buat. Jadi WBP sama dengan pd.read CSV. Nah, ini udah supaya bisa membaca file CSV yang kita miliki, file dataset yang kita miliki. Jadi pd.read CSV gitu. Kemudian kalian masukin aja nama dari file
dataset kalian. Misalkan di situ nama filenya adalah World Bank Program Budget and Allfunds.csv. Nah, itu nanti bakal kebaca ke collab notebooks kita ini dan di sini nanti kita bakal ada ya. Nah, ini. Oh, sorry, ini. Nah, nanti dia bakal ngebaca nih si World Bank program budget ini nih file CSV. Nanti ini bakal dibaca sama si Google Colab gitu. Kemudian kalian masukin delimiter. Sebenarnya ini opsional, tapi gue bakal tambahin selalu delimiter, koma, header sama dengan nol. Ini supaya buat jaga-jaga aja kalau misalkan memang tidak terbaca gitu. Tapi di sini gue mengantisipasinya supaya aman-aman aja gitu. Jadi gue terlalu pasangin delimiter sama dengan petik 2, koma petik 2, koma header sama dengan 0. Kemudian kalian panggil wbp.head 5. Jadi head ini bakal nunjukin data set kita itu ya yang paling atas kalau misalkan head gitu. Nanti kalau misalkan tail itu juga yang buat paling bawah gitu. Jadi gue bakal pakai wbp.head 5 gitu. Nanti muncul dah datanya itu dari indeks 0 sampai 4 karena indeks dimulai dari 0 kecuali nanti kita indeks sama dengan 1 gitu. Oke. Selanjutnya di sini gue bakal ngeran. Nah, ini udah bisa ya. Jadi kita muncul nih datanya nanti bakal seperti ini. Kemudian misalkan kita mau lihat eh, kira-kira data kita itu kosongnya tuh banyak kan di mana. Nah, ini kan misalkan kita mau lihat dulu ya. Ini kita misalkan mau lihat kira-kira data kita itu berapa sih isinya gitu kan. Kita mau lihat isinya dulu wbp.shape. Bisa gini aja. Oh, tuple not callable. Oke. Oke. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Jadi kita punya 666 baris ya. Kemudian ada 7 kolom. Nah, ini penting ya karena kita bisa dari sini kita bisa tahu oh kira-kira nanti si kolom yang punya data kosong yang banyak itu bisa kita hapus apa enggak gitu. Nah, di sini WBP shape-nya itu ada 666. Kemudian pas kita lakukan lagi untuk pengecekan datanya seperti kita mau lihat apa sih yang kosong gitu kan. Kira-kira di data itu ada yang kosong apa enggak dan jumlahnya itu berapa. Nah, ini kita bisa masukin kode wbp.isna. Jadi isna itu istilahnya itu seperti kira-kira data yang none itu ada berapa di dalam dataset kita atau di setiap barisnya ini. Nah, ini kan di sini muncul nih work program group itu 0. Jadi nggak ada yang kosong. Kemudian work program itu nggak ada yang kosong, unit nggak ada yang kosong, fiscal year juga nggak ada yang kosong, bank budget juga nggak ada yang bank budget sorry ada yang kosong yaitu 8 data. Kemudian Alphans itu ada yang kosong sebanyak 8 data dan di bagian notes itu yang kosong sebanyak 435 data. Nah, di sini karena memang notes itu kan gue nggak pakai ya. Jadi kan gue fokusnya di biaya eksternal dan biaya internal dari setiap work program group, work program unit. Nah, itu nanti kita bisa lihat kan. Nah, jadinya gue hapus untuk notes-nya karena notes-nya itu nggak kepake. Jadi gue bakal remove aja untuk notes-nya di mana wbp_und. Jadi ini yang pertama ya, gue bakal pakai und. Nah, ini sama dengan wbp.copy. Nah, ini kita bakal copy dataset yang di atas masuk ke bagian baru, variable baru. Di mana hal ini gue lakukan supaya nantinya ketika gue melakukan analisis-analisis lagi, ya, misalkan gue mau coba nih, bisa nggak sih kalau misalkan di bagian notes-nya itu gue kembalikan lagi gitu. Nah, itu bisa. Jadi nantinya itu gue bakal panggil dari si WBP yang pertama notes-nya gitu. Gue bakal sesuaiin lagi. Itu ibaratnya ya misalkan. Jadi dataset yang di awal itu masih aman gitu. Nggak bakal eh, rusak lah ibaratnya nggak bakal terganti-ganti isi datanya gitu dari yang kita lakukan analisis. Nah, itu tujuannya gue bikin copy WBP di setiap progres yang gue lakukan gitu. Nah, di sini jadi WBP UND ini gue variabel aja kalau kalian bingung itu gue bikin World Bank Program underscore di situ gue bikin understanding gitu ya UND itu. Kemudian gue bakal drop di mana WBP UND sama dengan WBP UND dot drop. Ini drop itu adalah menghapus kolom yang kita punya di mana kolomnya sama dengan notes gitu. Kemudian gue mau munculin nih. Gue munculin WBP UND dot head. Jadi head itu udah otomatis 5. Jadi gue bakal munculin data 5 data teratas yang gue punya. Gitu deh. Oke teman-teman semuanya, mungkin untuk pembahasan data importnya itu sampai sini dulu. Nanti gue bakal lanjut di part 2-nya untuk melakukan
understanding lagi, di mana gue bakal melihat kira-kira nanti ada bank budget yang minus atau enggak, dan lain sebagainya itu nanti gue bakal bahas di part 2-nya. Untuk part satunya sampai sini dulu. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk support gue dengan subscribe channel YouTube gue ini, atau kalian bisa like juga, dan bisa kalian share juga ke teman-teman kalian semuanya. Semoga materi yang gue bawakan ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya.